belakangan ini ya, banyak yang mempermasalahkan antara baptis bayi dan penyerangan anak ya, di media sosial. Ada yang mengatakan kalau baptisan bayi itu lebih alkitabiah daripada penyerangan anak. Nah, kita sekarang bahas ya di Truth is Fun ya, yang pasti. Yang kali ini kita akan mulai dengan apa yang Alkitab katakan tentang baptisan bayi. Setelah itu minggu depan kita akan bahas tentang penyerangan anak. Alkitab itu nggak pernah menyebutkan tentang baptisan bayi atau pedobaptisme. Nggak ada catatan bayi yang dibaptis di Perjanjian Baru. Ya. Yesus pun ya enggak, Tuhan Yesus pun ya enggak. Ya. Siapapun lagi di Perjanjian Baru ya enggak ada kayak gitu. Perjanjian Lama kan cuma Samuel itu kan dibawa ke bait Allah, bukan dibaptis kan. Waktu itu belum ada konsep baptis kan. Waktu zaman awal Yesus lahir itu kan juga tidak ada konsep namanya itu baptis. Tapi demikian baptisan bayi telah dipraktikkan banyak gereja Kristen sepanjang sejarah, sejak abad kedua. Begini tambahan ya, tidak alkitabiah. Nah, pada zaman Agustinus tahun 394 sampai 430 Masehi, baptisan bayi diterima sebagai prosedur standar dalam kekristenan. Saat ini umat Katolik Roma sebagian besar gereja Ortodoks, Lutheran, Anglikan, Episkopal, Presbyterian dan tradisi Reform dan juga Metodis itu mempraktikkan baptisan bayi. Namun selama reformasi Protestan, baptisan bayi hanya menjadi bahan kajian. Banyak kelompok Protestan, khususnya Anabaptis, menentang gagasan baptisan bayi, yang percaya bahwa seharusnya baptisan itu hanya diperuntukkan bagi yang mereka pertama kali menyatakan iman kepada Kristus. Nah, pandangan ini dikenal sebagai baptisan orang percaya atau baptisme. Yesus dibaptis oleh Yohanes dan mengajarkan murid-muridnya untuk membaptis orang-orang yang bertobat dari dosa-dosa mereka, percaya kepadanya dan menerima keselamatan dalam namanya. Mereka yang menganut baptisan orang percaya melihat sebagai tindakan awal ketaatan yang penting yang dilakukan setelah seorang itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Baptisan adalah kesaksian iman umum. Dengan baptisan dengan cara menyelam, dengan cara selam maksudnya, jelas menunjukkan identifikasi seorang dengan Kristus dalam kematian, penguburan dan kebangkitannya, seperti yang katakan di Kisah Para Rasul 2 ayat 38 sampai 41. Dan juga di Kisah Para Rasul 16 ayat 29 sampai 34 dan Roma 6 ayat 3 sampai 4. Kita baca di Roma 6 ayat 3 sampai 4 ini aja. Tidakkah kamu tahu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematian? Karena itu kita dikuburkan bersama dengan Dia melalui baptisan dan kematian, supaya sama seperti Kristus dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, dan kita pun dapat hidup dalam kehidupan yang baru. Pencurahan atau percikan ataupun metode yang digunakan dalam bahasa baptisan bayi gagal menggambarkan kematian, penguburan dan kebangkitan Yesus. Kalau cuma dipercikkan ya gagal memang, kecuali kalau di kondisi-kondisi tertentu orang itu
orang yang terbaring di rumah sakit sehingga memang benar-benar nggak bisa masuk ke dalam air, ya sudah, itu nggak apa-apa percikan. Tapi selama orangnya bisa masuk ke dalam air, baik harus diselam. Nah, mereka yang menentang baptisan bayi berpegang pada penekanan berulang di Perjanjian Baru tentang pertobatan dan iman kepada Yesus Kristus. Seorang bayi itu nggak bisa bertobat dan menaruh imannya pada Kristus. Bayi yang baru lahir tidak dapat memahami Injil dan secara sadar untuk memutuskan untuk taat dan tunduk pada Kristus. Bayi tidak menyadari makna spiritual dari baptisan air. Penganut baptisan bayi bersikeras bahwa baptisan sebagai tindakan yang mengikuti keselamatan dan hanya boleh dilakukan pada mereka yang telah memilih untuk percaya dan mengikuti Kristus. Kenapa kok bisa gitu? Karena kata aslinya diterjemahkan sebagai membaptis, berarti mencelupkan atau membenamkan dalam air. Baptisan orang percaya biasanya dilakukan dengan pencelupan total. Baptisan bayi hanya melibatkan percikan air atau memuangkan air ke atas bayi. Dengan demikian agak berlebihan bahwa definisi baptisan mencakup metodologi yang dalam baptisan bayi. Bahkan sampai di Katolik itu yang paling kasihan ya, sampai bayi dicelup-celupin ke dalam air, itu kan kasihan kan kalau kayak gitu. Nah, banyak tradisi Kristen yang mendukung baptisan bayi, melakukannya karena memahami baptisan pada Perjanjian Baru dari sunat. Sama seperti sunat yang menghubungkan orang Ibrani Perjanjian Lama dengan Perjanjian Abraham dan Musa, baptisan diyakini menghubungkan seorang dengan perjanjian dengan keselamatan melalui Kristus. Pandangan ini didasarkan oleh pernyataan Rasul Paulus di dalam Kolose 2 ayat 11-12. Dan di dalam dia kamu disunat dengan sunat yang tidak dilakukan oleh tangan manusia, yaitu melalui dan meninggalkan tubuh daging melalui sunat Kristus. Setelah itu dikuburkan bersama dia dalam baptisan, di mana kamu juga akan dibangkitkan bersama dia melalui iman akan kuasa Allah yang membangkitkan dia dari antara orang mati. Nah, di sini dikatakan di ayat itu tadi, kalau Paulus itu tidak menghentikan itu sunat Perjanjian Lama dengan cara baptisan Perjanjian Baru. Sebaliknya, ia menggunakan sunat dan baptisan sebagai analogi kebenaran rohani. Fakta bahwa sunat tidak sama dengan baptisan ditujukan dalam ajaran Paulus bahwa orang Kristen yang telah disunat dan dibaptis. Sunat itu sudah pasti bersifat rohani dan dilakukan tanpa tangan. Dan sekali lagi bergabung dengan Perjanjian Baru membutuhkan tindakan iman yang disengaja. Nah, ini dia yang penting, iman yang disengaja, bukan karena iman orang tuanya. Karena anak itu ya, nah sekolah minggu diajari harus percaya Kristus, udah diajarin cengkok begitu kata cara pakai bahasa anak kecil. Tapi waktu nikah sama ukti itu dia, nikah sama ukti, jangkapu lagi, nah itu dia. Gak bisa di bayi itu dibaptis itu ya. Itu sesuatu yang gak mungkin dilakukan sama bayi. Nah, iman pada Kristus Yesus dan bukan pertobatan seperti baptisan atau sunat memungkinkan seorang untuk menikmati bahkan Perjanjian Baru. Kalau dia sendiri nggak punya iman pada Kristus, nggak mungkin kita bisa menikmati berkat-berkat Perjanjian Baru itu jadi keselamatan. Ya, gereja yang mempraktikkan baptisan bayi sini berpendapat bahwa baptisan adalah seorang menerima Roh Kudus. Mereka mendasarkan keyakinan pada pernyataan Kristus dalam Kisah Rasul
2 ayat 38. Bertobatlah dan baptislah kamu sekalian dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa-dosamu, dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Menurut Punani baptisan bayi, baptisan memisahkan anak dan jamin keselamatan. Tapi abangnya kadang itu anak itu bisa murtad di masa sudah dewasanya. Kan juga mungkin baptisan keluarga dalam perjanjian baru sebagai bukti bahwa seluruh keluarga diselamatkan dengan cara dibaptis. Ini juga dengan asumsi bahwa anak-anak dan bayi masuk dalamnya, dan bukan hanya orang dewasa. Tapi asumsi ini juga alkitabiah. Baik bayi, baptisan bayi maupun baptisan orang dewasa itu tidak menyelamatkan seorang. Sudah sering dibilang juga kalau kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman, bukan oleh perbuatan. Enggak masalah apakah kita dibaptis dengan cara dicelupkan, dibuang atau dipercikkan. Tapi kalau kita belum, kita terlebih dahulu percaya pada Kristus, keselamatan, baptisan apapun metodenya, tidak menyelamatkan. Nah, ketika orang Kristen ini menyerahkan, dikasihkan anaknya pada Kristus, kebahagiaan penyerahan anak adalah hal yang tepat, tetapi tidak ada contoh ataupun perintah yang alkitabiah untuk membaptis bayi. Baik bayi itu diserahkan atau dibaptis atau keduanya pada suatu saat di masa depan, ia harus membuat keputusan pribadi untuk bertobat dari dosa dan percaya pada Yesus untuk keselamatan. See you in the